sudah ada dua pembicara yang hebat-hebat. Nah, yang ketiga ini tidak kalah hebatnya, dari salah satu sponsor kita, PT Pegadaian, Bu Mary Andriati Surya, Kepala Departemen Komunikasi dan Literasi Divisi TJSL PT Pegadaian. Kita bisa beri aplaus ya buat Bu Mary. Ya. Lengkap ini Bu Mary. Siap. Para peserta nanti yang ingin bertanya pada narasumber kedua silakan, sama seperti yang tadi, untuk bisa masuk ke dalam akun. Waktu dan tempat dipersilakan Bu Mary. Terima kasih. Saya panggil Mas Erik, boleh? Boleh, biar awet muda ya. Awet muda, Pak. Siap. Panggil Pak Erik mungkin ya Pak. Kalau di sini saya panggil Mas Erik. Siap. Terima kasih Mas Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih saya dikasih kepercayaan oleh IPSA dan Olah Karsa untuk bisa sharing kepada Bapak Ibu. Saya tidak kepengen untuk menggurui ataupun berbagi ilmu, tapi sharing ya terkait dengan tadi kita sudah mendengar dari Pak Roni ada tentang ESG, dari Bulani juga luar biasa banget ya. Dan karena tadi Mas Erik sudah menyatakan bahwa kita dari divisi TJSL. Jadi mungkin saya lebih banyak mengulik terkait dengan apa sih kegiatan dari TJSL-nya Pegadaian, kan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah memahami. Kita tahunya kalau dengan Pegadaian, ingatnya saya dengan ibu-ibu nih. Kalau Pegadaian kita tahu hari ini 1 gram emas nilainya berapa? Pasti Pegadaian ingatnya emas ya, Bapak Ibu ya. Saat hari ini kita tahu harga emas sekitar 1.415 per 1 gramnya, ya luar biasa banget ya, speechless banget. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saya masih bisa membeli 1 gram emas itu senilai sekitar 650.000, tapi sekarang sudah 1,4. Nah, sekarang kita hadir di Pegadaian terkait dengan bagaimana sustainability strategy dihubungkan dengan kegiatan TJSL dari PT Pegadaian. Next. Nah, mungkin di sini saya sedikit memberikan ilustrasi, memberikan informasi bahwasanya Pegadaian itu sudah berdiri dari tahun 1901. Jadi lebih kurang 1 April 2024 sudah berusia 123 tahun. Wow, luar biasa. Kita beri aplaus ya. Kita mempunyai 12 kantor wilayah seluruh Indonesia dan ada 61 kantor area dan tidak lebih kurang 4.088 outlet di seluruh Indonesia. Dan itu kita profil nasabah kita itu pada 60% itu perempuan dan usianya di atas 45 ya. Jadi kita tahu bahwasanya Pegadaian itu memang untuk membantu masyarakat terutama ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi memang kepada sosial banget. Dan kita tahu bahwasanya produk Pegadaian itu sangat banyak, beraneka ragam. Ada gadai saham, cicil emas, tabungan emas, haji, umroh. Dan juga misalnya kalau Bapak Ibu di sini punya usaha kecil misalnya, itu ada pembiayaan namanya KUR. Jadi misalnya nih kalau untuk Bapak Ibu di sini yang punya usahanya menengah ke bawah bisa datang ke Pegadaian, promosi nih. Mas Erik. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah, Mas Erik, Bapak Ibu sekalian. Bukan menyelesaikan saja, tapi mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, next. Dan di BUMN sendiri untuk Indonesia, karena tadi skit saya dari divisi TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi hubungannya apa sih sebenarnya? Pegadaian itu kan lebih ke bisnis, lebih kepada bisnis keuangan ya. Tapi ini kok ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi dalam hal ini kita BUMN, bisnis kita tetap jalan, tapi sosial kita juga tetap jalan. Jadi sosial ini di divisi kami yang menjalankan kegiatan ini. Jadi sesuai dengan arahan kementerian, setiap BUMN itu mempunyai 3 titik program yang harus dititik beratkan. Yang pertama itu bidang pendidikan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga pengembangan ekonomi. Jadi bagaimana setiap BUMN itu bisa meningkatkan pendidikan, meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat, dan menjaga lingkungan supaya lingkungan ini bisa tetap lestari, bisa tetap meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Next. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya salah satu Pegadaian ini merupakan salah satu agen inklusi keuangan dan di bawah naungan
pengawasan dari OJK. Jadi memang karena kita merupakan agen inklusi keuangan, jadi salah satu tugas kita itu memberikan literasi kepada masyarakat, memberikan edukasi, memberikan inklusi kepada masyarakat, bagaimana supaya masyarakat ini mengerti tentang finansial, bisa mengerti tentang apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, itu salah satu tugas, sebenarnya tugas dari kita semua. Jadi meskipun sebenarnya masyarakat itu sudah istilahnya tahu, misalnya dengan mohon maaf, ada yang kenal dengan perbankan misalnya, ada yang sudah kenal dengan lembaga-lembaga swasta lainnya. Tapi kalau tidak kita literasi, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, untuk supaya mereka bisa berjalan lurus, tidak berbelok-belok yang nantinya akan merugikan mereka sendiri. Nah, itu perlu dilakukan literasi. Nah, kalau kita lihat Pegadaian itu tingkat indeks literasi keuangannya ini hasil dari hasil dari penelusuran dari OJK itu pergadaian sendiri. Jadi bukan pegadaian, pergadaian. Pergadaian itu banyak. Salah satunya adalah pegadaian. Jadi pegadaian swasta seperti nanti Bapak Ibu lihat, misalnya ada perusahaan gadai, ada yang namanya gadai merah, itu namanya pergadaian. Jadi tingkat inklusi dari pergadaian menduduki nomor kedua. Yang pertama otomatis perbankan, karena perbankan sangat banyak banget kan. Kita tahu pertama itu perbankan, yang kedua pergadaian. Dari 100% pegadaian itu menyumbang 80% dari tingkat literasinya. Dan kalau kita lihat tingkat inklusi keuangannya itu menduduki peringkat ke-6. Pertama tetap diduduki oleh perbankan. Jadi literasinya sudah ada, tapi inklusinya masih menduduki peringkat ke-6. Harapan kita tidak pun peringkat 1, setidaknya inklusi 2, literasi 2, inklusi 2, seperti itu. Tapi itulah data yang kita ambil. Nah, sasaran prioritas dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia itu ada karyawan, pelajar, terus ada UMKM, penyandang disabilitas, terus komunitas dan lain sebagainya. Jadi ya memang pada umumnya seperti yang saya bilang tadi, tingkat literasi ini lebih umum kepada ibu-ibu. Ya, kenapa ibu-ibu? Ya itu tadi, karena sebenarnya penggunanya itu sebenarnya ibu-ibu yang banyak, bapak-bapak itu di depannya ibu-ibu. Benar nggak, Mbak Erik? Tepuk tangan dulu, kok kayaknya ketegang banget. Bener nggak ini? Kayaknya pesertanya mayoritas juga ibu-ibu nih kalau saya lihat, termasuk saya ya, Mas Erik ya. Oke, next. Oke. Terus di TJSL Pegadaian itu ada 3 flagship yang saya kemukakan tadi, bahwasanya kita ada di bidang lingkungan, bidang pendidikan, dan The Gadai Empowerment, itu bidang sosial dan ekonomi. Kalau di bidang lingkungan, kita ada namanya program mengemaskan sampah untuk Indonesia, ada Pegadaian Glam, dan ada integrated farming. Mungkin nanti saya akan jelaskan ya. Terus di bidang pendidikan ada pendidikan bermutu, Pegadaian mengajar, dan juga ada The Gadai Creative Lounge. Jadi di The Gadai Creative Lounge ini, TJSL-nya Pegadaian itu bekerja sama dengan universitas-universitas. Nah, tahu nanti dari Cubana ya, Mas? Dari Ciputra. Ciputra. Ya, siap. Mana tahu nanti dari Universitas Ciputra, nanti kita bisa membuat The Gadai Creative Lounge. Siap. Ya, jadi kita sudah ada 20 The Gadai Creative Lounge atau TGCL yang ada di 20 universitas di luar Indonesia. Jadi kita membangun co-working space untuk mahasiswa, mereka bisa untuk berinteraksi di co-working space tersebut, mengeluarkan inspirasi mereka, bagaimana mereka untuk mengembangkan ilmu mereka, untuk berusaha dan sebagainya. Itu hibah dari Pegadaian. Dan kita ada namanya The Gadai Sociopreneurship. Nah, The Gadai Sociopreneurship ini bagaimana kita mengaktifkan TGCL yang kita juga dibantu oleh Olah Karsa untuk membuat konsepnya. Jadi bagaimana supaya di seluruh Indonesia itu seluruh perguruan tinggi mahasiswa-mahasiswanya bisa ikut berusaha tapi berdampak pada sosial. Jadi kita adakan The Gadai Sociopreneurship Challenge namanya, dan insya Allah bulan ini sudah mulai berlangsung lagi. Terus ada di bidang sosial dan ekonomi namanya The Gadai Empowerment, pembangunan sosial. Pegadaian Mengetuk Langit namanya. Jadi setiap tahun itu kita di setiap triwulan mempunyai program bagaimana supaya Pegadaian itu bisa berbagi kepada masyarakat, terutama nasabah-nasabah Pegadaian. Jadi misalnya ada namanya Jumat Berkah,
Terus kita ada melihat nasabah yang sakit. Biasanya kalau kita menyapa nasabah-nasabah yang sakit misalnya seperti itu, mereka akan terketuk hatinya karena kita kan pelayanan ya. Jadi bagaimana supaya kita lebih dekat kepada nasabah dengan cuma memberikan misalnya bingkisan buah yang tidak terlalu besar gitu kan, tapi yang penting niat kita untuk mengunjungi nasabah. Itu program, salah satu program yang dilakukan oleh TJSL-nya PT Pegadaian. Oke, next. Nah, di sini saya tadi ada mengungkap memilah sampah menabung emas. Jadi kita di sini salah satu program lingkungan kita itu adalah memilah sampah menabung emas. Bagaimana supaya sampah-sampah yang dipilih, sampah-sampah yang telah dikumpulkan itu oleh masyarakat, kita berikan edukasi bahwasanya nih ibu-ibu rumah tangga terutama, ini ada sampah botol, sampah plastik, sampah anorganik dan organik, itu bisa bernilai ekonomi. Nilai ekonomi itu bisa menjadi emas. Nah, itu program yang sekarang kita jalankan. Kita mempunyai 200 bank sampah binaan PT Pegadaian seluruh Indonesia. Jadi bagaimana supaya bank sampah ini memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada ibu-ibu rumah tangga bahwa sampah yang ibu-ibu anggap sebagai itu istilahnya musuh ya, sampah itu kan sesuatu yang kotor gitu ya, tapi sebenarnya ada nilai ekonomisnya, ada emas di situ. Nah, memilah sampah menabung emas ini program yang lagi seksinya di TJSL PT Pegadaian. Karena menabung emas ini juga merupakan program dari Pegadaian. Hanya dengan 10.000 itu bisa menjadi emas 0,05 gram. Ya, tepuk tangan. Oke, next, Mas. Oh ya, jadi sampai sekarang ini dari tahun 2015 sampai 2024 kita sudah dari sampah yang dikumpulkan oleh ibu-ibu rumah tangga itu sudah mencapai 5 kg untuk sampah yang mereka tabung di tabungan emas. Nah, tabungan emas mereka ini bisa nanti mereka gunakan untuk kebutuhan ekonomi mereka. Nah, itu makanya tadi saya bilang bagaimana untuk meningkatkan peningkatan ekonomi dari masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga. Dan kita tahu ibu-ibu ini kan mereka, saya mau ngapain? Saya mau berusaha misal, dana tidak ada, tapi bagaimana pemasukan kita? Nah, ternyata dari sampah yang dibuang itu ada nilai ekonominya loh ibu sayang, dari sampah yang dibuang itu ada nilai uangnya. Nah, itu sekarang kita sudah galakan dengan bank sampah binaan kita. Terus di sini next, Mas. Oke. Terus di sini juga kita ada Pegadaian Integrated Farming. Bagaimana sirkulasi antara peternakan, perikanan, perkebunan itu bisa kita satukan. Jadi dari hasil ilmu beternak, terus bertani, bisa kita gunakan untuk pembuatan kompos, pembuatan pupuk. Jadi pupuk yang digunakan oleh petani-petani yang biasanya mereka membeli pupuk kimia bisa digunakan dengan menggunakan pupuk yang sudah kita buat secara alami. Nah, integrasi antara perikanan, peternakan, perkebunan itu bisa. Dan kita sudah mempunyai 8 desa binaan. Dan ini sudah kita berikan pelatihan terkait pembuatan pupuk organik dan bisa mereka gunakan untuk lahan pertanian mereka. Dan hasilnya sudah ada 850 lahan pertanian yang produktif hasil dari pupuk yang kita bina, dan peningkatan ekonominya sekitar 3,27 miliar hasil dari ini tadi. Next, lanjut. Kami lanjut. Oke. Dan di sini juga kita punya ada namanya Gadepreneur. Ya, yang kita punya program juga, kita memberikan pelatihan, kita membimbing, kita memonitoring UMKM yang dulunya masih belum naik kelas, tapi kita selama setahun itu kita kurasi, kita berikan pelatihan, kita berikan pembinaan, dan akhirnya mereka bisa naik kelas, bisa ke medsos dan sebagainya. Selama 1 tahun itu kita lakukan pembinaan terhadap UMKM yang masih belum naik kelas. Oke, next. Terus ada namanya The Gadepreneur Space, dan kita membuat suatu space untuk hasil dari Gadepreneur kita tadi, kita bisa menempatkan mereka terhadap penjualan hasil dari UMKM mereka itu bisa dikelola oleh Pegadaian. Jadi kita bikin lebih kurang sekarang kita sudah punya 4 tempat Gadepreneur Space, yaitu di Bogor, di Cimahi, Surabaya, Lampung, dan di Jakarta. Jadi para UMKM yang sudah kita bina, yang sudah kita kurasi itu bagaimana supaya hasil-hasil dari mereka itu bisa dijual di The Gadepreneur Space seperti itu. Oke. Next. Nah, The Gadepreneur Sociopreneurship Challenge tadi saya sudah bilang bahwasanya
ini kita menggunakan istilahnya program untuk mahasiswa di mana mereka bisa ikut pelatihan, mereka bisa ikut lomba menggunakan Sociopreneurship Challenge ini untuk kegiatan-kegiatan entrepreneur mereka yang bersifat sosial. Dan ini lebih kurang 3 bulan kita laksanakan, nanti kita kasih awarding dan kita kasih pendampingan juga untuk para mahasiswa itu bisa supaya istilahnya entrepreneur mereka itu bisa dikawal dan dibiayai oleh Pegadaian. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sederhana ini bisa untuk menginspirasi Bapak Ibu sekalian hadirin yang ada di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus ya buat Mbak Mary.